Setelah mengatakan itu, Reni melihat ke arah Erik Hartono dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Erik Hartono tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa memberimu gambaran tentang masalah ini. Tapi apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Jika kau ingin mengundangnya, kau benar-benar harus melakukannya. Seluruh keluarganya dan karakter istrinya, masalah ini akan memiliki konsekuensi yang tidak ada habisnya." Setelah mengatakan itu, Erik Hartono berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Reni, kamu harus mempertimbangkan masalah ini sendiri. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungnya 100%. Reni mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Aku akan mengirim pesan nanti untuk menanyakan pendapatnya. Aku kira dia juga takut menimbulkan komplikasi. Jika dia memutuskan untuk tidak datang, kita tidak akan mengiriminya undangan." Erik Hartono bertanya, "Bagaimana jika dia memutuskan untuk datang?" Reni berpikir sejenak dan tersenyum, "Kupikir kemungkinannya kecil. Aku sangat mengenalnya. Dia sangat takut pada istrinya. Dia kemungkinan besar tidak ingin Rika mengetahui hal semacam ini. Jika saya membiarkan dia memikirkannya, kemungkinan besar dia tidak akan datang. Tapi biarkan saja masalah ini sampai aku memintanya. Setelah memahami maksudnya, mari kita lanjutkan. Aku tidak berencana mengundang teman-teman lamaku dari Jakarta. Aku pernah bertemu mereka di reuni kelas sebelumnya dan mereka semua menyukai perbandingan dan terlalu berlebihan. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Terlalu banyak keterlibatan, tapi anggota tim yang sama dengan kita pergi ke Korea untuk bertukar pikiran adalah orang-orang yang cukup baik. Awalnya mereka yang bilang kalau kita menikah, kita harus mengundang mereka ke pesta pernikahan, dan kita harus berbicara." "Ya," Erik Hartono mengangguk dan berkata, nadanya pada dasarnya diatur seperti ini. "Selain Tama, yang akan diundang adalah rekan dan rekan satu tim kita masing-masing dari bursa di Korea. Tanyakan pada Chandra Haris apa pendapatnya." Erik Hartono berkata, "Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang terjadi setelah pernikahan. Aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan terlebih dahulu. Jika kamu keberatan, katakan padaku kapan saja." Reni mengangguk, memegang dagunya dan menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Silakan, aku akan mendengarkan." Mata Reni bersinar. Erik Hartono sedikit malu dengan penampilannya. Dia berbalik dan menyesap air es sebelum melanjutkan. "Yang ingin aku lakukan adalah menunggu sampai pernikahan dilangsungkan. Setelah itu, kita akan pergi ke Amerika untuk berbulan madu dulu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Reni, menunggu jawabannya. Reni masih memegang dagunya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya masalah, lanjutkan." Erik Hartono mengangguk dan berkata, "Ayo pergi ke New York sebagai perhentian pertama kita. Bagaimanapun, transportasi di New York relatif lambat. Nyaman, saat kita tiba di New York, temui dulu kolega dan teman lama yang memulai bisnis ini. Aku kebetulan punya banyak teman lama di Wall Street. Setelah mengunjungi kolega dan teman, kita juga bisa pergi ke Wall Street untuk mengunjungi teman-temanku. Kemudian kita akan menyewa mobil dan pergi ke New Haven. Bagaimanapun, New Haven dekat dengan New York. Setelah kita tiba, kita akan bertemu dengan teman-teman lama di Yale. Akhirnya, kamu akan menemaniku ke Stanford untuk bertemu dengan teman-teman lamaku. Kalau kita menepati jadwal, kita bisa selesai dalam 6 atau 7 hari. Untuk sisa liburan, kita bisa pergi ke pulau dengan iklim hangat untuk beristirahat dan melepas penat." Reni bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak pergi ke Stanford sebagai pemberhentian pertama? Lebih dekat ke pantai barat dari Bukit Oorus.
Bukankah akan lebih menghemat waktu jika kita ke Stanford dulu, lalu New York, lalu pergi ke New Haven sebagai perhentian terakhir? Erik Hartono memandang Reni dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, "Kembali ke Amerika bersama istriku. Pemberhentian pertama aku harus pergi ke tempat tinggalmu dulu. Hanya untuk menemanimu kembali ke rumah orang tuamu." Reni mengetahui niat Erik Hartono padanya, yang tidak hanya tercermin pada aspek besar pernikahan dan cinta, tapi juga dalam setiap detail kecil dalam hidup. Dia tergerak hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga. Aku akan menyerahkan pengambilan keputusan kepadamu. Aku akan mendengarkanmu." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Kamu bilang akan menghabiskan sisa liburan. Apa kamu punya ide bagus untuk pulau dengan iklim hangat?" Erik Hartono berkata, "Kali ini kita akan pergi ke Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi cocok memilih pulau yang bagus. Aku awalnya ingin pergi ke Maladewa, tapi terlalu jauh untuk terbang dari San Francisco ke Maladewa. Setidaknya dibutuhkan waktu 24 jam. Apa pendapatmu tentang Palau? Lokasinya relatif dekat dan secara keseluruhan dapat menghemat banyak waktu. Bagaimana menurutmu?" Reni tersenyum dan berkata, "Aku bilang kamu adalah kepala keluarga. Jadi karena menurutmu Palau cocok, cepatlah pesan tiket pesawatnya. Dan aku akan memilih beberapa pakaian renang yang bagus besok, saat Tama mengantar Chandra Haris kembali ke Andara." Ponsel Chandra Haris kebetulan menerima pesan chat dari Reni. Melihat dia sedang mendekati pintu rumahnya, Chandra Haris buru-buru berkata kepada Tama, "Menantuku sayang, berhenti dulu." Tama menghentikan mobilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Chandra Haris berkata, "Reni mengirimiku pesan chat." Karena itu, dia membuka dialog dengan Reni di depan Tama. Tama melirik sekilas dan melihat ternyata nama panggilan chat Reni adalah toko kuil Konfusius bunga, burung, ikan, dan serangga. Dia bertanya dengan heran, "Ayah, apa nama konta bibi Reni seperti ini?" Chandra Haris dengan hati-hati menjelaskan, "Dikatakan, ini adalah catatan yang kuubah untuknya. Avatarnya kebetulan adalah Iris. Jadi aku memberinya catatan tentang toko bunga, burung, ikan, dan serangga, terutama karena aku takut Rika akan menyelinap ke ponselku." Saat dia mengatakan itu, dia melihat konten yang dikirim oleh Reni dan berkata kepada Tama. Reni bertanya apa aku ingin menghadiri pernikahannya dengan Erik Hartono. "Kalau begitu, tuliskan undangan untukku dan undanglah keluarga kita untuk menghadirinya. Ini pernikahan mereka. Tama, menurutmu bagaimana aku harus menjawabnya?" Tama bertanya balik, "Tidakkah ayah kebetulan tidak ingin pergi? Kalau begitu jawab saja bahwa waktunya tidak tepat dan ayah tidak bisa hadir. Dan kemudian menjadi lebih murah hati dan mendoakan pernikahan mereka bahagia." Chandra Haris bergumam karena malu, "Aku tidak ingin pergi, tapi jika aku menolaknya begitu saja, bukankah itu tidak pantas? Reni akan mengira aku tidak berani pergi karena aku takut pada Rika." Tama bertanya kepadanya, "Bukankah ini yang sebenarnya ayah pikirkan?" Chandra Haris berkata dengan sangat serius, "Itulah pemikiranku yang sebenarnya. Tapi setidaknya hal itu tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kalau tidak, di mana aku akan menyelamatkan mukaku di masa depan?" Dia berkata lagi, "Apa kamu tidak melihat kata-kata yang digunakan oleh Reni? Dia mengundang keluarganya. Dia mungkin mengatakan itu karena dia mengira aku takut pada Rika." Tama menghela nafas tak berdaya, "Ayah, tolong dengarkan nasihatku. Saat ini, jangan berpikir untuk kehilangan muka. Ini adalah kesempatan terbaik. Pilihan terbaik ayah adalah segera memanfaatkan peluang ini dan menyelesaikannya dalam satu langkah. Jangan membuat masalah lagi. Ini sudah berakhir.
Chandra Haris melambaikan tangannya dan berkata, "Menantuku sayang, kamu tidak mengerti. Orang bilang pria harus punya wajah yang bagus. Meskipun aku tidak yakin tentang Reni, aku pasti tidak bisa membiarkan mereka menertawakanku di belakangku." Saat dia berbicara, dia mengetik dan berkata kepada Tama, "Aku harus setuju terlebih dahulu karena dia telah mengirimiku undangannya. Aku setuju dulu, lalu sehari sebelum pernikahan, aku akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kulakukan dan tidak bisa pergi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.